Di tengah perjalanan menuju ke Bekasi, kami memutuskan untuk menghilangkan penat sejenak dengan mengunjungi bangunan bersejarah di Semarang. Ya, tentu saja Lawang Sewu. Gedung dengan 1000 pintu yang tiap sudutnya itu estetik banget. Temenin aku explore Lawang Sewu yuk. Nanti aku kasih tahu fakta unik dari Lawang Sewu ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi di cerita harian Ina. Teman-teman, apa kabar kalian di sana? Semoga semua urusan kalian dipermudah, semoga dilimpahkan rezeki yang berkah dan selalu di dalam lindungan Allah. Tidak kerasa hari ini kami mau balik ke Bekasi, jadi ikutin terus perjalanan aku kembali ke Bekasi dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Deras banget. Dulu kalau setiap pulang ke Jawa selalu bilang ke ayah kan, videoin gunung Merapi gitu, biar ayah tahu, biar ayah lihat, ayah ini gunung Merapi gitu, kirim ke ayah dulu almarhum. Lucu banget pertama-tama kali, biar ayah tahu. Ayah kan belum pernah ke Jawa, belum pernah pulang kampung, jadi aku yang mewakili. Kalau lihat gunung Merapi, videoin, foto, ya nih gunung Merapi, itu cakep kan? Videoin, kirim ke ayah. Turunan, habis nanjak nurun. Mau ngeres penuh guys, mau ngeres tapi penuh, full. Ini rest area yang paling cantik ini. Bener. Banyak truk, banyak bis. Kelihatan laut. Sebelah laut banget. Iya, Semarang kan di pinggir laut ya. Iya, Semarang kan laut. Gunakan 2 lajur kiri untuk berbelok sedikit ke kiri menuju Jalan Semarang, Surakarta, Jalan Setiabudi 2.
atas jalan ada Terus jalan sejauh lagi. 2 kilometer. Di bawah jalan ada jalan lagi. Kita istirahat. Berat. Ya weh, indah sekali Semarang ini. HP ini juga gitu, nggak goyang-goyang Dia juga. tahu ini laut ini. Sana laut ya? Ya iyalah. Oh iya. Dilihat dari bentuk ininya tuh berarti itu laut. Iya, Semarang tar. Semarang. Setelah 200 meter, belok kanan ke Jalan Arak Balai Kota, Tugu Muda. Katanya itu beda. Iya, jauh. Belok kanan ke Jalan Arak Balai Kota, Tugu Muda. Oh, ini balai kotanya. Signature Park. Simpang 5 nih. Sekarang kita sudah ada di Simpang 5 Semarang dan ini Lawang Sewu. Cakep ya Simpang 5. Kalau parkirannya sini bisa nggak? Nggak ada. Terus kita mau parkirannya Situ. kemana? Sebelah sini kayak bisa nih. Mas yang kemarin itu Oh, ini fotonya di parkir Lawang Sewu. mana? Ada tulisan. Oh iya. Teman-teman, kami sudah parkir di belakang bangunan Lawang Sewu. Untuk tarifnya itu 5.000. Jadi kita bebas mau sampai jam berapa tetap bayar 5.000. Dan sekarang kami mau menuju ke gerbang utama yang jaraknya kurang lebih 300 meter. Sekarang kami sudah di gerbang dan suami aku mau beli tiketnya dulu. Untuk harga tiketnya itu beragam teman-teman, ada yang reguler dan ada juga yang wahana imersif. Untuk reguler harganya dimulai dari 10.000 untuk pelajar, 20.000 untuk dewasa, dan 30.000 untuk wisatawan asing. Dan kami memilih tiket wahana imersif dengan tarif 30.000 per orang. Tinggal ini aja. Kita mana tiketnya? Ini kamu minta aja. Ayo.
Makasih, maaf. Aku jauh dulu ya. Oh ya. Oke. Mana sih? Yuk. Kita lagi di Lawang Sewu. Akhirnya aku bisa kesampaian juga ke Lawang Sewu. Ini udah jadi list wisata aku dari tahun-tahun yang lalu dan alhamdulillah sudah bisa sampai ke sini. Dalam bahasa Jawa, Lawang Sewu artinya 1000 pintu. Padahal pintunya itu hanya sekitar 928 buah. Tapi karena jumlahnya yang banyak banget dan bentuknya berjejer simetris, makanya banyak yang menyebutnya sebagai Lawang Sewu atau 1000 pintu. Bangunan ini didirikan pada tahun 1904 dan dulunya adalah kantor pusat perusahaan kereta api swasta Belanda. Jadi nggak heran kalau terdapat banyak koleksi sejarah perkereta-apian masa kolonial, instalasi visual modern perkereta-apian, serta arsitektur megah pada abad ke-20. Dan di sini kami benar-benar menikmati suasana dari Lawang Sewu ini. Jadi ikutin terus cerita aku di sini ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Iya. Dan di sini tuh sebenarnya aku mencari penjara bawah tanah, teman-teman. Aku penasaran banget sama penjara bawah tanah. Tapi aku lihat-lihat itu kayak nggak ada tanda-tanda menuju ke sana. Untuk bertanya pun aku nggak berani. Jadinya ya udahlah, eksplorasi tempat lain aja. Capek nggak, Atar? Capek nggak? Keringetan tapi dia. Ini ada penjaranya nih, tapi nggak tahu di mana. Kita lagi di sini. Sungai itu ya? Sekarang Lawang Sewu jauh dari kesan angker, apalagi sekarang ini penataannya jauh lebih nyaman dan aman untuk dikunjungi. Di sini terdapat kafe dengan live musik, perpustakaan, area souvenir, dan juga pusat kuliner yang berjajar menjual aneka makanan dan minuman. Tapi sayangnya aku nggak sempat untuk videokan.
Dan sekarang kami mau cari musola untuk sholat maghrib dulu. Nyaman sekali kamu. Penunggunya ini. Halo. Cakep banget sih. Si Gembul. Terima kasih. Kalian akan bagus di sini nontonnya. Di sini. Jangan nyanyi. Enggak. Ntar bagusan di sini saat nontonnya. Tuh. Tuh, Iya. itu malah. Hah? Heeh. Di atas kaca. Di atas. Pak Belanda ini. Oh, biar menyatakan kemerdekaan Indonesia. Zaman dulu kayak gini kan ya. Wah, itu mah tahun 9 berapa dulu tuh. Nanti ada tuh ada kepala kayak begini nih. Situ aja. Ini lagi
menjadi saksi sejarah perkembangan perkereta apian di Indonesia. Harga kolonial hingga masa kini, Lawang Sewu merekam transformasi budaya. Enggak ada, maju aja. Adik, awas adik. Tapi kalau jalan. Jalan. Semakin malam, semakin ramai di sini. Tadi aku pikir setelah keluar dari ruang imersif itu sudah sepi. Ternyata masih ramai, masih ada live musik, masih banyak pengunjung yang datang juga. Dan sekarang kami mau sholat isya dulu dari cemilan di area food court. Jadi sudah sampai selesai dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Menunggu apa? Oh. Ini. Loh, ini. Muter-muter. Bisa sini, tak tumpah. Putar dulu. Tolak. Oke. Oke, kita pulang. Sih, kaget. Udah, yuk. Siomay berapa, Tar? 25.000. Siomay 25.000. Begitulah cerita kami di Lawang Sewu yang sekarang jauh dari kesan menyeramkan. Tempat ini justru syarat edukasi, asik banget buat nongkrong. Sekarang aku mau melanjutkan perjalanan kembali ke Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwwata illa billah. Bergabung ke Jalan Tol Jatingalekram ya. Sekarang kami sudah sampai di gerbang tol Cikatama atau Cikampek Utama. Tadi kami sempat berhenti juga buat sholat subuh dan tidur. Karena benar-benar ngantuk banget, aku juga nggak tidur karena nemenin suami aku. Dan sepanjang jalan itu aku juga nggak videoin teman-teman karena pusing banget ya. Karena kita nggak tidur, jadinya ya udahlah ya, nggak apa-apa. Mohon dimaklumi. Dan cerita hari ini kita sudahi saja. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel aku. Terima kasih sudah menemani cerita perjalananku hari ini. Nantikan cerita harian Ina berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.